Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdian Arifianto dari kelas 10 IPA 1 absen 16. Ingin mempresentasikan teks satu kisah pemuda dari Ubud Dunia menjadi ahli jannah. Kisah ini menceritakan tentang seorang pemuda di kota Basra yang mendapat penawaran dari Malik bin Dinar untuk menukar gedung megah yang dibangunnya dengan gedung di surga. Meskipun penawaran tersebut tidak masuk akal, tapi pemuda tersebut mempercayainya dan jadinya dia ahli jannah. Berikut akan saya bacakan soal dan jawabannya. Soal pertama, apa yang kamu ketahui tentang makna dari sifat tercela tersebut? Jawabannya, Ubud Dunia. Soal kedua, sebutkan 3 penyebab munculnya sifat tercela tersebut. Jawabannya, 1. Terbiasa menumpuk harta kekayaannya. 2. Iri terhadap kesuksesan orang lain. 3. Tidak mempedulikan kehidupan akhirat. 4. Kufur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal ketiga, sebutkan 3 dampak negatif dari sifat tercela tersebut. Jawabannya adalah 1. Dibenci dan tidak disukai orang lain. 2. Cinta dunia akan melalaikan kita untuk mengingat Allah, melalaikan dalam beribadah, misalnya sholat, puasa, dan sedekah. 3. Cinta dunia merupakan sumber segala perbuatan dosa. Cinta dunialah yang menyebabkan ia menjadi serakah dalam mengumpulkan harta, menjadikan ia kikir. Cinta dunialah yang menyebabkan ia berlomba-lomba untuk memperebutkan pangkat dan jabatan, dan segala bentuk kemaksiatan lainnya. Soal nomor 4 adalah, bagaimana cara menghindari sifat tercela tersebut? Jawabannya adalah 1. Perbanyak mengingat kematian. 2. Meyakini dengan sepenuh hati ada kehidupan setelah kematian, di mana semua amal akan dipertanggungjawabkan. 3. Meyakini bahwa akan datangnya hari kiamat yang akan membinasakan segalanya. 4. Zikir merupakan metode yang paling efektif untuk membersihkan hati dan meraih kehadiran ilahi. Soal terakhir, petiklah nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek tersebut. Jawabannya adalah 1. Senantiasa menyadari bahwa dunia ini hanya kesenangan menipu, hanya sebagai ladang untuk mencari bekal di akhirat, bukan sebagai tujuan hidup. Kedua, tingginya jabatan, kedudukan, dan leluhur yang bangsawan tidak pantas untuk dijadikan alasan untuk membanggakan diri dan bertindak sewenang-wenang. Semua adalah amanah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, perilaku riya yang dibiarkan begitu saja pada diri seorang mukmin, maka akan berakibat ditolaknya amal perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, kebiasaan riya akan berdampak pada munculnya perilaku syirik kecil agar semua amal dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terkontaminasi dengan perbuatan riya. Maka setiap mukmin perlu memahami segala sesuatu yang terkait dengan riya secara benar. Sekian presentasi yang saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafidatul Nur Ilma, kelas 10 IPA 1 nomor absen 18. Di sini saya akan mempresentasikan teks 3, yaitu orang alim yang ujub dan pencuri yang taubat. Wuhaib bin Al-Warad dalam kitab At-Tawabin karya Ibnu Qudamah pernah mendapat cerita menarik mengenai masalah ini. Suatu saat, Nabi Isa alaihissalam sedang melakukan perjalanan dengan salah satu hawarinya atau sahabat dekat serta pejuang dakwahnya. Dalam perjalanan itu, keduanya melihat ada pencuri yang naik di atas benteng. Ketika pencuri itu melihat Isa alaihissalam dan sahabatnya, rupanya Allah memasukkan ke dalam hatinya kesadaran untuk berubah. Dia berkata dalam batinnya, ini adalah Isa bin Maryam yang merupakan ruh Allah serta kalimatnya, dan ini adalah sahabatnya. Sementara kamu sendiri ini siapa, wahai orang celaka? Cuma orang pencuri dari Bani Israel, suka menjamret, merampas harta, dan menumpahkan darah. Dia pun insaf, kemudian turun untuk menemui keduanya dan ingin bertaubat menyesali
segala perbuatannya pada masa lampau. Ketika hendak mau mendekat kepada ketuanya, hati kecilnya berkata, "Memang benar kamu mau berjalan bersama mereka berdua. Kamu tidak pantas, pencuri model kamu ini lebih pantas berjalan di belakangnya." Pencuri itu akhirnya berjalan di belakang Isa dan sahabatnya mengikuti dari belakang. Secara tidak sengaja, aksinya ini dilihat oleh sahabat Isa. Ia tersadar ternyata dari tadi diikuti oleh pencuri. Pikirannya sudah bermacam-macam. Dalam kondisi demikian, dia membatin dengan nada meremehkan, "Ih, lihat ini, orang celaka sedang berjalan di belakang kita." Allah mengetahui semua yang bergejolak dalam hati pencuri yang mau bertobat dan menyesali semua perbuatannya, maupun hati sahabat Nabi Isa yang merasa lebih unggul dan meremehkannya. Akhirnya Isa mendapat wahyu dari Allah Ta'ala. Inti wahyu itu, pencuri yang mau bertobat itu telah diampuni dosa-dosanya karena telah menyesal kemudian bertobat. Sementara sahabatnya, semua amalannya gugur karena ujub terhadap dirinya sendiri dan meremehkan pencuri yang sedang insaf. Setelah membaca teks tersebut, kisah tentang orang alim yang ujub dan pencuri yang bertobat, apa yang kamu ketahui tentang makna dari sifat tercela tersebut? Sifat tercela tersebut yaitu ujub, diartikan sebagai sikap yang membanggakan diri secara berlebihan. Dan mencuri adalah suatu kejahatan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, mengambil atau kekayaan milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Sebutkan 3 penyebab munculnya sifat tercela tersebut. Penyebab munculnya sifat ujub yaitu 1. Memiliki kelebihan fisik, misalnya tampan, cantik, suara merdu, dan kuat. 2. Memiliki kekuatan dalam menghadapi musuh sehingga meremehkan orang lain. 3. Memiliki ilmu, akal, dan kecerdasan dalam hal dunia dan agama sehingga merasa lebih pintar. Penyebab mencuri yaitu kebutuhan hidup yang mendesak dikarenakan tidak mampu memenuhinya dengan penghasilan yang dimiliki. 2. Keadaan psikologis yaitu seseorang yang memiliki sejenis penyakit. 3. Nafsu untuk memiliki yang lebih banyak, merasa terus-menerus tidak cukup. Sebutkan 3 dampak negatif dari sifat tercela tersebut. Dampak negatif sifat ujub yaitu 1. Jatuh pada sifat sombong dan terpedaya. 2. Dapat membatalkan pahala. 3. Gengsi menerima masukan dan menjadikan semakin keras hati dan keras kepala. Dampak negatif dari sifat mencuri yaitu 1. Mendapat dosa, dijauhi masyarakat karena membuat resah masyarakat. 3. Merusak hati, moral, keluarga, dan martabat diri sendiri. Bagaimana cara menghindari sifat tercela tersebut? Cara menghindari sifat tercela ujub yaitu dengan memiliki sikap percaya diri yang secukupnya saja, menyadari bahwa kelebihan fisik adalah anugerah dari Allah dan bukan sebagai ukuran kemuliaan seseorang, menyadari bahwa ilmu yang dimiliki lebih sedikit dibandingkan ilmu orang-orang di sekitar dan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar terhindar sifat mencuri yaitu dengan mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Tanamkan dalam hati bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Setiap ingin mencuri, ingatlah azab yang akan diberikan Allah. Petiklah nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek tersebut. Selama masih hidup, pintu taubat senantiasa terbuka, maka bertobatlah dengan sungguh-sungguh disertai penyesalan dan tidak mau mengulanginya lagi. Seperti pada cerita tersebut, ujub adalah perbuatan tercela, maka jangan menjadikan diri bersifat ujub yang akan menggugurkan amal perbuatan kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Rahmania, kelas 10 IPA 1, absen 19 dari kelompok Zunurai. Saya akan mempresentasikan teks 4 yang berjudul Kisah Lelaki Sombong Pemilik Kebun Anggur yang Dihukum oleh Allah. Pada teks ini menceritakan tentang 2 orang lelaki yang berteman, tetapi keadaan mereka berbeda. Lelaki pertama merupakan orang yang dicoba dengan kesulitan harta, tetapi memiliki keimanan yang kuat. Sementara lelaki satunya diberi kekayaan, tetapi dirinya kufur kepada Allah akibat sifat sombongnya, yang akhirnya dia terkena azab Allah. Pembahasan soal yang pertama yaitu apa yang kamu ketahui tentang sifat tercela tersebut. Sifat tercela yang ada pada cerita tersebut ialah sifat sombong. Orang yang diberi kekayaan harta tetapi dirinya kufur dan sombong di hadapan orang lain atau orang miskin, selalu merasa dirinya hebat,
Sombong sendiri dalam bahasa Arab disebut juga dengan takabur, yang memandang dirinya lebih besar daripada orang lain. Soal yang kedua, yaitu penyebab munculnya sifat tercela tersebut ialah 1. Memiliki kelebihan yang berlebihan atau kelebihan yang dimiliki. Kedua, kedudukan atau jabatan yang tinggi. Ketiga, banyak dapat pujian dari orang-orang sehingga ia merasa dirinya hebat, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya besar kepala, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumi Azimatul Fuada. Saya akan melanjutkan pembahasan teks 4 soal nomor 3 sampai 5. Nomor 3, sebutkan 3 dampak negatif dari sifat tercela tersebut. Tidak mempunyai teman atau dijauhi orang di sekitar, merugikan diri sendiri, tidak memiliki keikhlasan dalam berbuat sehingga menjadi sia-sia, mudah tersinggung dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4, bagaimana cara menghindari sifat tercela tersebut? Senantiasa ingat akan kekayaan yang dimiliki hanya titipan Allah di dunia. Merasa dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersikap tawadhu atau rendah hati, serta menumbuhkan kesadaran untuk menghormati antar sesama. Nomor 5, petiklah nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek tersebut. Kisah di atas dapat memberikan pelajaran kepada kita bahwa dengan memiliki kekayaan bukan berarti kita hebat. Justru kita harus bisa bijaksana dan bersyukur atas apa yang Pertama, perkenalkan, nama saya Nazwa Nurmat Atu Soliha. Saya absen 20 di kelas 10 IPA 1. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi saya bersama kelompok saya mengenai teks 5 yang berjudul Seseorang yang beramal tapi tak beruntung. Hasil dari diskusi saya dengan kelompok saya menemukan jawaban. Beramal yang tidak beruntung artinya mereka yang beramal solih namun tanpa dibarengi niat karena Allah, semata-mata hanya agar dipandang solih oleh orang lain atau juga disebut dengan riya. Yang kedua, 3 penyebab munculnya sifat tercela tersebut, yakni ingin dipandang lebih oleh orang lain. Yang kedua, hunbud dunya, lebih mengutamakan pengakuan dunia atau kekayaan timbang ibadah. Yang ketiga, beranggapan bahwa dunia sebagai tujuan akhir hidupnya. 3 dampak negatif, ibadah atau amal yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Di akhirat kelak akan mendapatkan balasan azab oleh Allah. Hidup tidak akan terasa tenang karena selalu merasa kurang. Bagaimana cara menghindari dari sifat tercela tersebut? Dengan mengingat bahwa jabatan, harta, gelar, kehidupan dunia hanya sementara dan kehidupan akhirat adalah nyata dan abadi. Menyadari dan meyakini bahwa Allah Maha mengerti niat hati kita yang sesungguhnya. Selalu bersyukur atas segala rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai kehidupan. Nilai kehidupan yang dapat kita ambil sebagai pembelajaran untuk pribadi kita agar lebih baik adalah dengan melakukan segala sesuatu didasari dengan niat yang ikhlas, tulus, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur dan merasa cukup atas segala rahmat yang telah diberikan Allah agar terhindar dari perilaku hunbud dunya, terlalu mencintai perkara dunia daripada kehidupan akhirat kelak. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royhan dari kelas 10 IPA 1 absen 17. Saya ingin merepresentasikan teks 2, kisah 2 putra Adam. Adam dan Hawa turun ke dunia. Adam alaihissalam sudah turun ke bumi, Hawa pun demikian. Iblis tak ketinggalan, dia diusir, diturunkan ke dunia disertai laknat hingga hari pembalasan. Para ulama berbeda pendapat tentang di mana Adam dan Hawa diturunkan. Ada yang mengatakan bahwa Adam diturunkan di India, sedangkan Hawa di Jeddah
Ada pula yang berpendapat Adam turun di Java, sedangkan Hawa di Marwa. Yang jelas, mereka semua diturunkan ke dunia ini. Wallahu a'lam. Adam dan Hawa mulai merasakan pahit getir yang belum pernah mereka dapatkan di dalam surga. Waktu kemudian Hawa mulai mengandung, tak lama dia pun melahirkan anaknya. Kemudian lahir pula putra mereka berikutnya. Anak-anak tersebut tumbuh dewasa di bawah pengawasan kedua orang tua mereka. Mulailah mereka berusaha mengolah bumi ini mencari rezeki Subhanahu ta'ala. Setan yang telah bersumpah untuk menghancurkan manusia dan menyeret mereka agar menyertainya di dalam neraka tidak pernah berhenti mencari jalan untuk menyesatkan mereka. Akhirnya dia melihat kesempatan tersebut. Ketika dua anak tersebut sudah tumbuh dewasa dan masing-masing mempunyai usaha untuk penghidupannya, mereka diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian harta mereka sebagai kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabil yang bekerja sebagai petani memilih harta yang akan dikurbankannya dari hasil panen sawah ladangnya. Dia pun mengambil buah atau tanaman yang buruk sebagai kurbannya. Adapun Habil bekerja sebagai pengembala ternak. Dia memilih salah satu ternaknya yang terbaik, paling gemuk dan sehat untuk kurbannya. Dalam syariat umat terdahulu, tanda diterimanya suatu kurban adalah dengan turunnya api membakar kurban tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Wahyu dari kelas 10 IPA 1. Nomor absen saya 32. Di sini saya akan membacakan soal jawaban dari teks 2. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang makna dari sifat tercela tersebut? Jawaban saya, hasad. Hasad adalah kemaksiatan pertama yang dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala didurhakai di dalam muka bumi. Itulah kejahatan pertama dalam sejarah peradaban manusia. Pemicunya adalah hasad. Ini salah satu pangkal terjadinya kekafiran di muka bumi. Yang kedua, sebutkan 3 penyebab munculnya sifat tercela tersebut. Jawaban saya, karena godaan setan sangat kuat. Karena setan sudah mulai menguasai hati orang tersebut dan karena iri terhadap orang lain. Yang ketiga, sebutkan 3 dampak negatif dari sifat tercela tersebut. Jawaban saya, dia akan sangat menyesal terhadap apa yang telah dia perbuat. Dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah dan dia akan dibenci orang-orang sekitar. Yang keempat, bagaimana cara menghindari sifat tercela tersebut? Jawaban saya, tenangkan diri kita terlebih dahulu. Jangan ada rasa iri kepada orang lain. Beristighfar dan selalu berpikir yang positif. Dan jangan terpengaruh oleh godaan setan yang terkutuk sebab engkau akan menyesal nantinya. Yang kelima, petiklah nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita tersebut. Jawaban saya, janganlah engkau iri terhadap saudara-saudaramu, karena sesungguhnya iri adalah sifat yang sangat tidak disukai oleh Allah. Dan biasakanlah diri kita berpikir dulu sebelum bertindak agar tidak menyesal di kemudian hari.